Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPI di mana saja berada, di pagi yang cerah indah ini saya sedikit ingin berbagi rasa dan hal mencoba membicarakan masalah sedekah, di mana pengalaman saya dari sejak saya muda, saya sudah mulai berbagi rasa kepedulian kepada keluarga, terutama juga lingkungan, untuk menyisihkan apa yang saya dapatkan. Pertama-tama memang saya rasakan berat. Saya tidak pernah luput dari memberikan sedekah pada lingkungan, terutama dalam hal kepada anak yatim piatu. Saya masukkan dalam daftar gaji. Saya sisihkan tiap bulan berapa tempat yayasan yatim piatu di dalam daftar gaji saya. Alhamdulillah usaha ataupun pertumbuhan keuangan selalu terpenuhi. Dalam catatan saya selama saya berbagi rasa ataupun juga memberikan gaji kepada karyawan, itu tidak pernah telat. Ya, saya tidak pernah mengenal betul makna dan keutamaan bersedekah. Dari awal suka berbagi rasa saja. Laut lamba laun, saya baru mengerti bahwa sedekah itu subhanallah, fadilahnya, keutamanya luar biasa. Namun prakteknya ternyata memang benar sekali. Saya menjalankan usaha, saya terus sisihkan hasil usaha saya, sehingga saya mengambil keputusan tiada hari tanpa sedekah. Saya kira ini merupakan pengalaman singkat saya. Insya Allah saudara-saudaraku di mana saja berada, merupakan satu input masukan yang insya Allah dapat bermanfaat. Semoga teman-teman jangan khawatir masalah sedekah ini, karena apa yang kita dapat juga milik Allah, dan juga kalau Allah pinjam uang itu insya Allah kembalikan. Bersyukur kita dapat dimintai tolong kepada Allah untuk memberikan kepada orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkannya. Saya kira saya tidak perlu panjang lebar untuk memberikan informasi masalah sedekah ini. Saya sudahi saja. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi kita saksikan Fiti dari salah satu hamba Allah, dan beliau sudah ada tengah-tengah kita. Mungkin nanti bisa kita tanya-tanya, tapi sebelum itu kami ingatkan kepada pemirsa bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami bisa di line telepon 021 8779000 atau di 021 87798 8000. Baik, kita kenalan langsung dengan tadi narasumber Piti ya. Beliau menjelaskan, tadi saya lihat di meja udah ada mobilnya 2. Itu luar biasa tuh. Sedekah udah dapat mobil tuh. Silakan ayah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba lagi-lagi sharing atau berbagi pengalaman masalah sedekah. Sebetulnya Ustadz muda kita inilah yang memberi gerakan-gerakan pada kita, harus kita hargai dan kita dukung, bahwa keutamaan sedekah itu setelah kita ketahui subhanallah fadilahnya, manfaatnya banyak sekali. Memang sedekah ini sebetulnya memang hampir rata-rata semua orang berat melaksanakannya. Tidak semudah yang kita sampaikan, karena setan bermain di situ. Banyak sekali penggodanya. Saya sendiri pun walaupun saya sudah tadi saya sampaikan bahwa dari muda memang saya sudah, ya mungkin hidayah dari Allah, suka berbagi rasa kepada keluarga dan lingkungan. Bukan berarti serta-merta saya mudah sekali melaksanakannya. Tapi itu bisa dikejar karena dengan latihan terus bahwa ini semua itulah milik Allah. Sekarang saya alhamdulillah sangat tahu betul fadilah dan keutamaan bersedekah itu. Saya rasakan sekali, bahagia sekali, saya tiada hari tanpa sedekah buat saya. Saya bersyukur sekali Allah beri hidayah kita untuk berbagi rasa kepada orang yang membutuhkan, orang yang mampu. Dan ini merupakan suatu kesenangan buat saya sekarang. Tapi itu tidak semudah serta-merta seperti itu, prosesnya cukup lama. Saya dari muda sudah suka berbagi rasa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memerlukan latihan sebetulnya, memerlukan latihan. Bahwa itu milik Allah, uang kita miliki milik Allah. Sedekah itu manfaatnya subhanallah. Beberapa hadis yang saya tahu bisa juga memanjangkan umur, juga bisa menyelamatkan jiwa kita dari sifat dengki dan iri. Insya Allah juga bisa juga menahan murka Allah. Subhanallah. Jadi memang banyak sekali fadilah-fadilah, tapi saya kira nanti Ustaz Mansur yang akan lebih detail menjelaskan keutamaan. Saya sampai sekarang terus saya sampaikan juga kepada karyawan saya
baik di Jakarta maupun di cabang-cabang, lakukanlah sedekah. Bahkan sisihkan setiap bulan dalam daftar gaji, bagikanlah kepada seluruh lingkungan kita, yayasan-yayasan yatim piatu, orang tidak mampu. Terus juga para karyawan-karyawan juga saya latih juga gaji, potong zakat, siapa yang mau sedekah juga boleh ditambahkan. Memang terus saya gerakkan, memang awal mulanya berat, tapi akhirnya saya dulu sebagai pimpinan saya membiasakan, mencontohkan kepada keluarga dan karyawan. Iya. Baik, mungkin bukan hanya memanjangkan umur kata Pak Haji tadi, tapi insya Allah akan mendapatkan pekerjaan. Jadi jemaah yang belum kerja silakan langsung lamar sama beliau. Silakan Ustaz. Iya, ini ada 2 tipe jamaah nih. Satu, ngedenger yang kayak begini termotivasi. Ini sebenarnya beresiko nih, menampilkan testimoni-testimoni ini selalu beresiko. Beresiko apa? Beresiko orang datang minjem duit. Saya kalau yang kayak begitu tuh saya omelin. Gua nih ngajarin sedekah bukan buat lu pada minta, tapi buat supaya lu pada mau bersedekah. Enggak, ada saya suka kesel nih bener. Ini orang-orang kaya yang kadang-kadang kita tampilin di sini, dimintain nomor teleponnya buat minjem duit karena dia punya masalah. Karena bukan sih kita nggak boleh, tapi bener-bener demi Allah nih, saya ngajarin sedekah bukan supaya jadi tambah banyak peminta-minta, bukan. Tapi supaya kita-kita yang memang masih susah, masih miskin, masih terlibat masalah, masih terbelit kesulitan, mikir, oh begitu caranya, begitu. Alhamdulillah nih Haji Bakti ini, memang nih udah orang tua kita ya, udah orang tua saya, orang tuanya Ustaz Arifin Ilham juga. Orang tua dalam pengertian memberi contoh. Kita pribadi aja nggak pernah minta, kita pantang kita minta. Kadang-kadang dulu saya sempat ngumpulin juga 1-2 lah ya. Tapi jemaah-jemaah kemudian pinjam sama dia. Sampai pernah ada yang saya sampai malu tuh rasanya. Ada satu testimoni Pak Haji yang saya anterin ke sini. Waktu itu acaranya masih keajaiban sedekah di TPI juga sini. Sampai ada orang cuma 600 juta itu lewat. Ya. Makanya ini hati-hati saya bilang. Pokoknya kita belajar dari orang-orang yang kaya yang sudah pada duluan berderma, bukan soal duitnya, tapi soal pengalamannya, supaya kita benar-benar bisa berubah seperti dia. Contoh gitu. Alhamdulillah perusahaan beliau ini memang luar biasa. Dan kita bisa seperti itu kalau kita mau. Makanya kita belajar pagi ini kan. Ini tadi kita terusin ayatnya ya dari surah Al-Fajr. Apa kata ya, apa firman Allah dalam surah ini? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini dulu dah nih. Ternyata di antara 2 hal ya, Pak Haji, Albar dan seluruh pemirsa di tanah air, di antara 2 hal yang bisa bikin kita jadi maju, di antara 2 hal yang bikin kita bisa bikin hancur, yaitu kita menghormati atau tidak menghormati anak yatim, memberi atau tidak memberi makan kepada orang miskin. Alhamdulillah di Indonesia ini 2 tradisi ini boleh dibilang subur. Itu yang bikin negeri kita sebenarnya di antara 2 juga, antara azab dengan antara rahmat. Tradisi-tradisi memberi makan ini memang ada di tanah air. Tapi coba perhatikan, makin berkurang kan. Zaman dulu banyak orang nanggung makan sholat Jumat. Sekarang sholat Jumat udah sepi dari makanan. Ini waktu saya dulu kecil ya, sampai gini hari ini, itu tradisi di keluarga kami ya, di Aman Surya itu, masih berlangsung tuh. Pokoknya saban Jumat kita masak buat mereka-mereka yang sholat Jumat. Nah itu tuh kalau dijalanin sama bapak dan ibu semua, itu juga tuh subhanallah tuh keberkahannya. Saya jadi ingat nih, ada satu jamaah ya, sebut saja lah namanya Zainal lah. Dia pengen ngejalanin nih cerita berbagi makanan. Satu saat dia masak sayur oyong tuh, sama ada ikan nih, ikannya 5 potong. Ikan cuek kalau kata kita, ikan apa? Cuek. Ikan tongkol diasepin gitu. Nah itu dia pengen ngejalanin ini cerita, pengen ngejalanin kalau berbagi makanan tuh kayak begini fadilahnya begitu. Dia keluar, ada orang tetangga celenggut disuruh masuk. Sini masuk. Masuk nih orang. Ditanya sama nih orang. Sama si Jenal nih. Udah makan belum? Waduh kebenaran nih, aneh emang lagi cari makanan. Bentar ya.